Film ini menceritakan dampak perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat. Informasi dalam film ini akan membantu masyarakat mengambil keputusan tentang masa depan. Bagi daerah yang belum menyerahkan tanahnya ke perusahaan, sebaiknya kita berpikir dulu, kita berhitung dulu apa untung, apa ruginya kita menyerahkan lahan kepada perusahaan sawit. Perkebunan sawit menghasilkan tandan buah segar yang dibawa ke pabrik dan diolah untuk diambil minyaknya. Minyak sawit dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan sedunia. Lihat dari hal tersebut, perkebunan produk-produk kelapa sawit ini memang sangat banyak dikonsumsi, terutama di negara-negara utara dan Cina serta India. Kalau kita lihat bahwa produk kelapa sawit ini banyak digunakan untuk mulai dari makanan sampai kebutuhan sehari-hari di luar makanan seperti sampo, deterjen, dan lain sebagainya. Dengan naiknya harga BBM, minyak sawit juga dijual sebagai bahan bakar nabati untuk angkutan dan pembangkit tenaga listrik. Indonesia dan Malaysia menguasai 85% perkebunan sawit dunia. Indonesia sendiri memiliki 6 juta hektar perkebunan sawit. Dengan kebutuhan yang begitu besar, lahan sawit terus meluas. Hampir semua provinsi mengalami demam kelapa sawit, di mana semua pemerintah daerah dan pusat merencanakan mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pasar saat ini terhadap minyak sawit, di mana pertumbuhan ini coba dijawab oleh Indonesia untuk menjadi pengekspor terbesar minyak kelapa sawit dunia. Agar industri sawit bisa berkembang, perusahaan selalu butuh tanah yang lebih luas lagi. Banyak sekali tanah-tanah kampung yang cocok untuk ditanami sawit. Pemerintah daerah dan perusahaan yang diuntungkan oleh perkebunan sawit ingin meyakinkan masyarakat setempat agar menyerahkan tanah mereka. Perkebunan sawit sering ditawarkan sebagai solusi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun perkebunan sawit juga dianggap menimbulkan kerusakan hutan, kepunahan binatang, banjir, dan kebakaran yang menyebabkan kabut asap se-Asia Tenggara. Menurut orang banyak, sawit mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi. Film ini dibuat bersama masyarakat di 20 kampung di Kalimantan dan di Sumatera yang sebagian besar tinggal di perkebunan sawit. Kelompok masyarakat ini menjelaskan dampak perkebunan sawit terhadap perekonomian kampung, cara bertani, air, adat dan budaya, serta hak atas tanah. Mereka juga memberikan usulan dan harapan untuk pengembangan kampung ke depan. Film ini bermaksud memberikan informasi tambahan tentang perkebunan sawit kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rencana perluasan. Mohon disaksikan dengan tenang. Perlu diadakan banyak diskusi kampung supaya setiap orang bisa berpendapat. Menyerahkan tanah kepada perusahaan atau menolak sawit adalah keputusan terpenting diambil untuk masa depan keluarga dan anak cucu Anda.
Jika perusahaan sawit meminta masyarakat menyerahkan lahan, harus dipikirkan apakah secara ekonomi masyarakat akan untung atau rugi. Kalau kalian bapak-bapak ibu masuk perusahaan, masuk sawit, hidup bapak akan bahagia, akan sejahtera. Rokok Cakra diganti Surya, minum air Aqua diganti Coca-Cola. Anak bapak ibu bisa belajar ke Amerika. Begitu kampanyenya, kata-kata yang enak dan menghanyutkan bagi orang yang tidak mengerti. Bagian ini akan menceritakan pengaruh perkebunan sawit terhadap ekonomi masyarakat. Perusahaan biasanya membujuk masyarakat dengan menjanjikan lahan plasma. Masyarakat menyerahkan tanah kepada perusahaan dan diberikan lahan lebih kecil yang ditanami sawit. Perusahaan membuka lahan, membuat pembibitan, dan menanam sawit di lahan plasma. Kemudian, petani plasma membayar hutang untuk biaya yang dikeluarkan. Plasma itu Pak, pengalaman saya itu kita diberikan harga 60 lebih juta. Itu setelah kita angkat kredit. Itu pemotongan selama 10 tahun ke atas. Dia ngelihat hasil produksinya Pak. Sementara punya saya sekarang udah berjalan setahun. Hasil yang kembali ke saya paling tinggi 150.000 per bulan. Itu udah iya, satu kapling. Itu song ya Pak. Setelah dipotong kredit, pemupukan, dan perawatan dan transportnya. Secara real terjadinya, kalau khusus di RTM di sini ini, tanah mereka serahkan 10 hektar. 10 hektar itu kembali 1 hektar ke rakyat. 1 hektar tuh rakyat diminta membeli tanah dia. Jadi 1 hektar tuh diberi namanya kembali ke dia, tapi harus kredit di bank atas 1 hektar itu. Akhirnya mereka tidak dapat apa-apa, menyerahkan 10 hektar, diberi 1 hektar, 1 hektar pun dibeli dengan uang dia lagi, kredit ke bank. Bukan misalnya udah habis kredit kita bayar, seperti plasma 1A dulu. Kita habis bayar pun rasanya kita sama dengan kuli orang. Tidak benar kita yang memilikinya. Itu yang kita rasa itu tuh saya bilang tadi, yang enaknya sedikit, yang buruknya lebih besar. Biasanya masyarakat dapat lahan sawit sebesar 1 kapling seluas 2 hektar. Apakah masyarakat bisa sejahtera dengan 1 kapling? Dulu bisa sekolah, bisa nyekolah anak-anak, kalau sekarang ya susah, sudah nggak bisa. Betul di sawit ini, tapi nggak seberapa anunya. Untuk makan aja kurang mungkin, kalau lahan 1 aja. Kalau lahannya banyak, 5-6 lahan, ya bisa aja nyekolah anak-anak. Kalau kayak kami ini, lahan 1 aja mana bisa, pas-pasan, malahan kurang. Ya, pokoknya susah di sawit. Kalau menurut pendapat saya dan pemikiran saya dan pengalaman saya di dalam sawit, kalau kita mau membuka lahan, kalau hanya 2 hektar, itu saya rasa lebih baik tidak usah. Masalah lainnya, lahan plasma biasanya jauh dari jalan dan pabrik minyak sawit. Secara ekonomi, jelas tidak akan efektif. Kenapa karena saya mendapat tanah di kampung lain, sangat jauh, sehingga susah untuk merawatnya. Kemudian yang kedua, tanah itu jauh dari jalan. Jauh dari jalan karena sehingga untuk mengangkutnya, untuk merawatnya, buah itu tidak akan terangkut dengan baik karena kondisi transportasi sangat susah sekali. Jelas ada persoalan dengan sistem plasma. Petani dapat lahan plasma sempit di tanah pinggiran dan harus berhutang banyak untuk tanah yang sudah dimilikinya secara turun-temurun. Perusahaan sawit juga membujuk masyarakat dengan janji peluang pekerjaan. Ya, perusahaan menjanjikan membuka lapangan kerja. Tetapi di dalam pengamatan kami, satu perusahaan kelapa sawit yang paling banyak memerlukan tenaga kerja adalah pada waktu pembibitan dan penanaman.
nggak usah mikir kerja lain lagi, nggak usah mikir ladang, nggak usah mikir segala bahan lain, nggak usah mikir segala kerja karet, itu kerja di perusahaan. Nah, kali-kali janji. Nah, baru setelah udah 3 atau 4 tahun saya bilang tadi, semuanya dibatasi pekerja. Jadi kalau perusahaan juga menjanjikan bahwa buka sawit menyediakan pekerjaan, itu sebenarnya merupakan satu tanda tanya besar. Jaminan pekerjaan di perkebunan tidak bisa dipastikan. Dan kalaupun ada masyarakat yang dapat pekerjaan, belum tentu mereka nasibnya lebih beruntung. Ya, dengan saya bekerja, saya mendapatkan hasil, ya meski tidak memadai pekerjaan saya, ya tidak mencukupi segala pekerjaan, segala kebutuhan saya sehari-hari, tapi saya masih tetap mencintai pekerjaan saya. Ya, walaupun sangat rugi rasanya, saya bekerja mulai dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 5 sore. Saya hanya mendapatkan hasil 300 lebih sampai 400 lebih. Perusahaan selalu berjanji akan memberikan ganti rugi saat lahan masyarakat diserahkan kepada mereka. Mengenai ganti rugi itu, tanah kosong Rp400.000. Tanah yang produktif 1 hektar Rp1.100.000. Non produktif sekitar Rp800.000 per hektar. Kemudian itu isi dalam sosialisasi kami dulu. Sebenarnya pembayaran itu bukan ganti rugi, tetapi pembayaran agar masyarakat melepaskan hak atas tanah selama-lamanya. Setiap orang harus mempertimbangkan apakah uang pembayaran itu lebih menguntungkan dari semua hasil yang dapat dipanen dari tanah tersebut kalau tidak diserahkan. Sesudah kelapa sawit ditanam, masyarakat setempat terpaksa membayar banyak hal yang sebelumnya mereka dapat gratis dari alam. Di kampung ini belum ada sawit. Mereka membuat daftar lebih dari 100 hal yang dapat diperoleh dari tanah mereka. 3, tandu, buluh atau bambu, sendang, demam atau sam, tekalung, durian, mangga, kayu bakar, makanan, bahan pembuat atap, obat-obatan, kerajinan, buah-buahan. Seluruh hal ini harus dibeli jika seluruh lahan ditanam sawit. Karena kebun sawit adalah tanaman sejenis, maka hasilnya pun hanya tandan buah sawit. Karena kita di dalam lingkungan perkampungan, ya kalau memang untuk sayur mayur di dalam kita keluarga, kami tidak pernah merasakan beli. Makanya kami enak di dalam istilahnya lingkungan perkampungan. Kalau memang kita tinggal di dalam lingkungan perusahaan, memang satu perusahaan, memang kita harus beli semua. Sayur mayur semua harus kita beli. Itu kan tetangga kita yang dah masuk sawit. Jadi sekarang saya lihat mereka sangat kesulitan. Yang jelas mereka cari kayu bakar aja sulit. Nah, sekarang ini. Apalagi kalau ada anak cucu nanti bagaimana? Tanah sudah makin kecil, hutan makin habis. Nah, itu. Jadi cari sayur mayur juga susah, semua membutuhkan uang. Itu saya memikirkan. Kalau cari pakis itu payah. Cari lauk itu payah, kan cari daging payah. Soalnya udah ndak ada hutan, semua sawit. Cuman itu aja. Kelapa sawit mensejahterakan sebagian orang, tetapi menghasilkan masalah ekonomi untuk banyak orang. Banyak petani dan buruh sawit harus menanggung hutang, gaji rendah, dan ketidakpastian adanya pekerjaan. Sebelum keputusan diambil, setiap segi perlu dipertimbangkan.